Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita berhasil membiarkan kehidupan berproses apa adanya, seraya kita menunaikan tugas-tugas kehidupan kita yang Allah perankan kepada kita tanpa harus ewuh pakewuh, semua berjalan apa adanya seperti yang diajarkan oleh semesta. Matahari bertugas menyinari setiap pagi dan tenggelam setiap sore. Bulan pada saatnya menyinari kita dan pada saatnya juga tidak bersama dengan kita. Ayam berkokok pada saatnya dan semua diperankan oleh mereka sendiri-sendiri apa adanya sebagai bagian dari peran yang Allah berikan padanya tanpa ada sedikit pun penolakan. Maka dada kita akan terasa lebih lapang dan damai. Bersyukurlah orang-orang yang hari ini telah memperoleh anugerah Allah yang semacam itu, sehingga terasa hidup sebagai sesuatu yang indah setiap saat, hidup menjadi sesuatu yang ajaib dan menakjubkan setiap saat, tanpa harus melewatkan diri kita terjebak pada situasi-situasi yang tidak menguntungkan untuk jiwa kita. Oleh karena itu, semoga kita semua bisa seperti itu, menerima semua perubahan dalam kehidupan kita apa adanya tanpa ada kesedihan, penolakan, apalagi kita melawan kenyataan yang harus terjadi yang Allah takdirkan kepada kita. Atas anugerah Allah yang luar biasa yang semacam itu yang telah diberikan kepada kita, mari kita syukuri semua itu bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di saat yang penuh berkah, dalam keadaan pikiran yang tenang, di mana emosi kita sudah tidak bergejolak lagi, jiwa kita damai dan bersih, hening bening untuk menerima semua pancaran sinar ilahi yang akan ditujukan kepada kita saat ini. Kita sapa Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada setidak-tidaknya 8 hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi manusia yang excellent, untuk menjadi manusia yang unggul. Unggul menurut Allah, bukan unggul menurut hawa nafsu kita. Yang pertama yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita adalah integritas kita. Kita sering berbicara tentang konsep integritas, tetapi kenyataannya seperti apa integritas itu? Integritas itu menurut saya adalah selarasnya antara nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita dengan perilaku yang mengejawantahkan nilai-nilai luhur itu.
Sebetulnya setiap manusia itu diberikan amanah oleh Allah, yaitu nilai-nilai luhur yang kemudian dirangkum dalam sifat-sifatnya yang ditiupkan bersama dengan tiupan pertama kali yang memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi kemudian manusia dengan hawa nafsunya menghentikan mengalirnya nilai-nilai luhur yang ada dalam dirinya, sehingga terjadilah suatu gap antara nilai luhur dengan perilakunya. Itu yang disebut dengan manusia-manusia yang telah kehilangan integritasnya. Semoga kita terus-menerus bisa memelihara integritas kita ini. Jadi integritas itu sering dikaitkan dengan bahasa-bahasa korporasi. Ada seseorang yang memiliki integritas pada perusahaan. Artinya perusahaan sudah merumuskan nilai-nilai perusahaan itu apa saja. Ketika seseorang itu memelihara nilai itu, artinya dia memiliki integritas pada perusahaan. Jadi integritas ini bisa ditarik pada semua sisi kehidupan. Di dalam keluarga juga ada nilai-nilai yang harus kita pelihara. Ketika kita pegang teguh nilai itu namanya kita memiliki integritas. Di kehidupan bermasyarakat juga ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Ketika kita pelihara nilai itu namanya integritas. Kesuksesan kita di dalam memelihara nilai yang disebut dengan integritas tadi itu menentukan kesuksesan kita hidup di sini. Tanpa mengurangi rasa rendah hati saya terhadap kepergian orang tua saya melihat semua yang ditanam oleh orang tua itu ternyata buahnya adalah saat beliau mau pulang. Jadi beberapa minggu terakhir ini beliau minta supaya saya menjemputnya ke kampung karena beliau mau menyampaikan beberapa hal. Dan saya bersyukur karena ternyata Allah mengizinkan itu. Dua hari terakhir ini saya harusnya berada di Jakarta karena ada undangan pengajian. Satu pengajian di Gatot Subroto, satu pengajian di Muda Parsi, satu pengajian di Puspiptek. Dan ternyata kepergian saya ke Jakarta dihentikan oleh Allah karena Jakarta sedang darurat banjir. Ternyata ketika saya tidak jadi pergi ke sana hari Jumat itu, alhamdulillah saya bisa mengurus anak saya masuk rumah sakit. Itu ayat Allah yang pertama yang saya bisa tangkap. Lalu sorenya orang tua saya telepon lagi. Bapak sudah kangen sama saya, sama cucu-cucu. Karena saya punya sedikit kebun di sana, lalu Bapak bilang, Bapak ingin ke kebun karena Bapak sekarang sudah sehat. Merasa nikmat katanya dengan segala rasa, apalagi merasakan makanan. Karena sempat orang tua saya sakit. Ya, alhamdulillah. Hari Sabtu harusnya saya ada di Jakarta, diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk menjemputnya. Jadi saya menjemputnya ke kampung, saya sendirian karena istri saya sedang menunggui anak saya di rumah sakit. Saya betul-betul merasa damai, tidak pernah sedikit pun ada penyesalan, dan saya membiarkan kehidupan berjalan apa adanya, dan kita hanya menjadi kepanjangan tangannya saja, dan semuanya tidak ada sedikit pun penolakan. Akhirnya saya berhasil menjemput orang tua saya, dan orang tua saya sempat bertemu dengan cucu-cucunya, sempat makan bersama di rumah. Semalaman itu sempat berbicara banyak hal tentang kehidupan dengan saya. Pagi-pagi saya harus memberikan pengajian di kelompoknya Asyam minggu pagi, dan setelah itu kemudian jam 11 saya berangkat pergi ke kebun, dan di tengah perjalanan saya bicara banyak hal dengan orang tua, dengan adik-adik saya. Saya sampai di kebun, ya betul yang beliau inginkan cuma sampai di kebun saja. Begitu turun dari kendaraan lagi berjalan, beliau berteriak mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau pergi dengan damai. Jadi apa yang dicita-citakan, yang selalu dilontarkan oleh beliau, bahwa saya ingin meninggal tanpa menyusahkan anak cucu, itu tercapai. Dan sampai kain kafan pun saya tidak membelinya, karena hari Selasa sebelum beliau pergi ke Jakarta, ke Bandung, beliau sudah belanja sendiri ke pasar membeli kain kafan, dan disampaikan kepada kakak saya yang paling besar, tolong nanti kalau bapak pada saatnya harus pergi, kain kafannya harus pakai yang ini, bapak sudah beli. Jadi, begitu saya buka lemari, beliau sudah membuat banyak tulisan di situ,
ya ini ada sedikit uang buat orang yang ngurusi saya. Dan beliau berpesan, tolong dibedakan orang yang kerja katanya dengan yang cuma datang ngobrol saja. Itu saja yang disampaikan di situ. Dan saya bersyukur karena beliau ternyata ya memang harus begitu ya. Minta perginya juga dimakamkan tepat di pertengahan malam. Nisfahu. Jadi saya berangkat ke pemakaman tuh jam 12 malam 00, pukul 24.00. Dan pada saat itu saya menyaksikan langit itu terbagi dua. Sebagian besar itu mendung, dan tepat di atas kuburan yang sudah dipesankan oleh ayah, dekat kuburan ibu saya, itu langit itu cerah dan bintang-bintangnya begitu indah. Sebentar lagi saya akan cerita itu karena ada ayatnya ternyata. Jadi setelah selesai dimakamkan kurang lebih 1 jam. Padahal setiap hari di kampung saya itu mendung karena daerah perkebunan. Hampir tidak ada hari yang cerah. Saya melihat kok bintang itu sepertinya semakin merapat. Jaraknya itu seperti tidak berjauhan gitu. Dan saya melihat kok langit ini begitu tambah terang. Sampai acara penguburan pun berjalan di tengah malam dalam keadaan terang. Setelah selesai semuanya, saya bersyukur kepada Allah karena ternyata begitu mudah ya, dari sejak beliau pergi tanpa menyusahkan siapapun, dan akhirnya pada saat beliau dimakamkan pun dalam keadaan seperti itu. Saya coba menelisik ke dalam tentang kehidupannya beliau. Ternyata yang saya perhatikan, yang beliau punya itu yang paling besar itu adalah integritas. Integritas selalu mengajarkan kepada kita keselarasan antara nilai-nilai luhur di dalam diri dengan perilaku. Dulu di kampung saya itu nggak ada air, termasuk kampung yang sulit ya untuk mendapatkan air. Kemudian Bapak berpikir bagaimana supaya air berlimpah di kampung. Cuman saya tidak pernah melaporkan ke pemerintah untuk mendapatkan penghargaan karena orang tua saya tidak butuh itu. Beliau bekerja sendiri ya. Dan akhirnya dibantu oleh orang di kampung untuk bisa menghadirkan air. Sekarang air itu berlimpah, tidak bisa di stop lagi karena air sudah datang mengunjungi rumah masing-masing. Dan setelah itu kehidupan juga berubah karena air adalah sumber kehidupan. Jadi saya melihat ketika beliau sampai di kampung, jenazahnya semua masyarakat tidak ada satupun yang menceritakan hal yang negatif. Semua merasakan kehilangan. Semoga itu merupakan pertanda bahwa apa yang ditanam itulah yang dituai. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi saya khususnya sebagai anaknya. Dan saya harus meneruskan nilai-nilai luhur itu, dan saya juga harus bisa mengikuti jejaknya beliau yang seperti itu. Jadi ternyata untuk mencapai keunggulan hidup yang disebut dengan excellent, itu yang pertama yang dibutuhkan adalah integritas. Menjaga keselarasan antara nilai-nilai ya luhur dalam diri, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam lingkungan bekerja, supaya selaras dengan perilaku yang kita lakukan. Dan itu akan membuat dampak positif kepada lingkungan, di mana lingkungan akan merasakan kehadiran kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ternyata ini berulang-ulang saya sampaikan, segala hal yang disebut dengan kesulitan sebetulnya tidak ada. Karena kesulitan itu adalah pikiran kita, karena kita tidak bisa menerima ya apa yang terjadi. Lalu kita sebut itu sebagai kesulitan. Sepanjang kita masih menganggap segala sesuatu peristiwa yang tidak kita ingin sebagai kesulitan, kita akan semakin terjebak pada kesulitan. Karena kita sedang ya menuliskan pikiran tentang sulit itu di pikiran kita, dan itu akan menarik semua yang sulit di semesta ini ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah selalu menegaskan kepada kita, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru illa ulil albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang memperoleh hikmah dalam kehidupannya. Ternyata hikmah itu adalah ketika kita bisa memandang segala peristiwa yang sulit sebagai guru-guru kita, itu namanya hikmah. Ketika itu bisa diambil pelajaran oleh kita, maka di situ kita akan merasakan betapa semesta ini luar biasa. Tetapi ternyata hikmah itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang terpilih. Dan Allah mengatakan, wa ma yazakkaru illa ulil albab. Tidak ada yang diberi kesempatan untuk mengambil hikmah dari segala peristiwa kecuali ulul albab.
Beruntunglah mereka yang telah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, sehingga setiap saat dia memiliki integritas kepada Allah. Nah, integritas kepada Allah berarti menselaraskan kehidupan kita dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita, yang Allah tiupkan, yang Allah amanatkan kepada kita. Sifat Rasul yang 4, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat balagoh, bukan untuk dihafal. Tetapi sifat-sifat itu harus menjadi sifat kita. Kita harus membangkitkan sifat itu di dalam diri kita, karena itu adalah nilai-nilai luhur yang Allah titipkan kepada kita. Jadi yang kedua adalah kecerdasan mengambil hikmah. Ini adalah hal yang akan menunjang supaya hidup kita menjadi excellent. Yang ketiga, ya, selalu menjaga niat, agar niat itu selalu selaras dengan perilaku kita. Ternyata pembicaraan yang sering keluar dari mulut kita itu sangat mencerminkan tentang niat yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya niat yang tidak lurus, ada kecenderungan komunikasi kita juga tidak baik. Lalu kita akan terjebak pada komunikasi-komunikasi yang berbahaya. Nah, komunikasi yang berbahaya tentu saja akan membahayakan diri kita, juga membahayakan orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, ini sering saya sampaikan, peluklah saat ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Mereka yang bisa memeluk saat ini apa adanya, memeluk setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya saat ini, itulah orang-orang yang selalu akan dianugerahi hikmah. Jangan hidup di masa lalu dan hidup di hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Hiduplah di hari ini, karena hari ini adalah saat terbaik untuk kita. Itu sebabnya integritas menjadi penting, karena itu akan menjaga konsistensi kita untuk selalu menjaga nilai-nilai luhur di dalam diri kita. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan adalah komitmen. Apa sesungguhnya komitmen? Komitmen ini berhubungan dengan janji. Janji berhubungan dengan tugas. Tugas berhubungan dengan kewajiban. Sebetulnya semua kita ini telah diberi visi tentang hidup. Tugas kita adalah melaksanakan misi dari kehidupan kita. Visi kita kan cuma satu, hidup kembali kepada Allah karena kita berasal dari Allah, lalu belajar membaikkan diri kita selaras mungkin agar kita bisa selalu mengabdikan diri kita kepada Allah. Nah, komitmennya harus selalu dijaga. Komitmen yang paling sakral pernah kita ucapkan pada saat kita berbay'ah, pada saat kita berbaiat, ya, pada saat kita mengikrarkan janji kepada Allah di hadapan seorang penunjuk jalan, dan janji itu harus kita pelihara. Ketika kita komitmen pada janji kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang excellent. Yang berikutnya adalah yang ke-6, tanggung jawab, responsibility. Tanggung jawab yang paling utama adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Tidak akan ada orang lain yang bertanggung jawab atas diri kita kecuali diri kita sendiri. Di Quran surat Al-Mudathir yang sudah saya bahas pada kesempatan yang lalu, Allah sendiri mengatakan, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat yang dibangkitkan oleh diri kita sendiri. Ini baru pengantar saja untuk mengantarkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibilitas. Fleksibel itu artinya adalah selalu bersikap terbuka terhadap segala perubahan. Saya menyadari bahwa tidak selamanya kita sakit, tapi juga tidak selamanya kita sehat. Keterbukaan kita untuk menerima perubahan ternyata membuat aliran kehidupan menjadi sangat harmonis. Jadi sebetulnya kata-kata aliran sering dipakai salah. Ada aliran sesat. Kalau kita mau jujur, kata-kata aliran ini kan bahasa Indonesia. Aliran itu mencerminkan kehidupan. Jadi sebenarnya tidak ada aliran sesat. Ketika seseorang sedang melakukan tindakan yang salah, dia sebetulnya sedang berproses saja untuk mengalir pada kesempatan berikutnya. Tetes air pun tidak selamanya melewati sungai yang keruh. Kadang-kadang dia harus melewati sungai yang jernih. Kadang-kadang setelah sampai di laut, dia pun berubah menjadi laut. Betul. Setelah menjadi laut, dia berubah menjadi awan. Setelah jadi awan, berubah menjadi air hujan. Jatuh menjadi kotor lagi. Terus bersiklus. Bayangkan kalau air di stop proses bersiklusnya, semua bertumpuk menjadi air keruh saja, lalu tidak ada lagi hujan. Semua berproses. Aliran darah kita mengalir saat kita masih hidup.
Nafas kita mengalir saat kita masih hidup. Jadi aliran sebetulnya lambang dari kehidupan itu sendiri. Jadi jangan sembarang kita bicara aliran sesat, aliran tidak sesat. Apa sih aliran? Aliran itu kan proses. Semua sedang berproses. Sebelum kita ada juga kita pernah tiada. Proses itu aliran sebetulnya. Oleh karena itu maka flexibility yang harus kita miliki adalah bersikap terbuka terhadap segala perubahan. Saya selalu sering mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah dan berakhir. Orang tua kita yang kita cintai, yang selalu bersama dengan kita, pasti akan berubah, meninggalkan kita. Kapan? Kapan saja. Sebetulnya kita tidak usah alergi terhadap perubahan, sepanjang kita menyiapkan diri selalu untuk bisa menerima proses perubahan itu sendiri. Nah, jadi tidak usah kagetan dalam hidup. Semuanya pasti akan berubah. Yang harus kita tumbuhkan adalah sikap terbuka kita terhadap perubahan itu sendiri. Terbuka berarti membuka diri dengan lapang untuk menerima kenyataan apa adanya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, alangkah bahagianya orang-orang yang hari ini, saat ini sudah bisa menerima kenyataan hidup apa adanya, sembari dia tetap melaksanakan tugas-tugas yang Allah perankan pada dirinya. Hidup menjadi indah dan sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Saya sudah mengajarkan tentang ini, bagaimana mind dan fisik itu memiliki keterhubungan. Ternyata harus diselaraskan dengan prana yang disebut dengan energi, yang disebut dengan nafas. Itu adalah energi ilahi. Jadi sebetulnya prana itulah yang menghubungkan keseimbangan antara fisik dengan mind, fisik dengan mental. Itu sebabnya yang mentalnya sudah seimbang, mentalnya sudah damai, pasti fisiknya pun akan ikut damai. Karena getaran yang dialirkan dari mentalnya itu akan mempengaruhi fisiknya. Sehingga fisiknya pun akan ikut selaras. Perlu diingat bahwa tubuh kita 85% itu air. Air itu sangat rentan terhadap perubahan. Karena air itu molekulnya polar. Satu-satunya molekul di semesta yang bersifat polar itu air. Jadi air itu sebelum dikasih medan listrik, sebelum dikasih medan magnet, dia sudah terpolarisasi secara alamiah. Maka air itu memiliki polaritas. Artinya kutub positif dan kutub negatif dari sumber-sumber muatan listriknya itu tidak pernah berada dalam satu titik. Dia sudah terdistorsi secara alamiah. Dan itulah yang menyebabkan air menjadi pelarut yang sangat luar biasa. Makanya air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Ya. Betul, ya, karena air memang sumber kehidupan. Dan ternyata di darah pun yang dominan kan air. Nah, bagaimana aliran darah itu menjadi hebat dan serasi tergantung kepada bagaimana struktur molekul air di dalam darah. Makanya kalau struktur molekulnya ya acak-acakan, struktur molekulnya tidak seimbang, akibatnya ya akan mengganggu keselarasan yang ada di dalam tubuh kita. Baik, saya persilahkan semuanya melihat Quran surat 75. Surat Al-Qiyamah. Hari ini saya akan berbicara dalam tentang perjalanan kehidupan kita. Sebelum masuk, saya masih terngiang dengan peristiwa pada saat pemakaman ayahanda saya. Jadi ketika saya memandang ke atas, begitu indahnya bintang, ya, susunan bintang di atas, ya, bagian tanah yang di situ ada tempat pemakaman ayahanda saya kemudian membacakan Quran surat Al-Waqiah. Dan Allah menyatakan, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Saya bersyukur kepada Allah karena semua yang di langit dan di bumi adalah tanda-tandanya, tanda-tanda yang mengantarkan kita tentang yang di dalam diri kita. Saya bersyukur kepada Allah, semoga indahnya bintang yang di sana mencerminkan keindahan ruhaniah ayahanda saya yang sedang berada di dalam arang alam yang terang benderang yang diliputi bintang-bintang sejati. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Fa innahu laqasamu law ta'lamuna adim. Jika kau tahu, inilah sumpahku yang paling besar. Innahu laqur'anun karim. Itulah Quran yang mulia. La yamassuhu illal mutahharun. Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya
kecuali hanya orang-orang yang bersih, kecuali hanya orang-orang yang suci. Tanzilu mir rabbil alamin, karena itu semua diturunkan dari Tuhan semesta alam. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun, apalah kamu coba-coba untuk mendustakan apa yang telah aku pertunjukkan kepadamu. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, karena kamu menugarkan semua yang aku pertunjukkan kepadamu dengan dusta, karena kamu menyelimutinya dengan hawa-hawa nafsu dunia yang kotor. Falaula idza balagatil hulqum, dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, wa antum hina idin tandurun, saat itu pasti kamu akan melihat. Wa nahnu aqrabu ilai minkum, dan sesungguhnya aku amat dekat kepadamu. Walakin la tubsyirun, tapi kebanyakan manusia dalam keadaan tidak bisa melihat. Semoga bintang yang bercahaya di luar, cerminan dari bintang-bintang yang bercahaya yang telah Allah titipkan ke dalam diri kita, jangan pernah didustakan itu semua, karena itu adalah kebenaran yang sejati yang kita akan meraihnya kembali pada saat kita menghadap Dia. Saya ingin semuanya melihat Quran surat Al-Qiyamah, yaitu ayat yang ke-23. Ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya lah mereka akan melihat. Ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya lah mereka akan melihat. Siapa mereka ini? Lihat ayat 22-nya. Wujuhu yauma idzin nadirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Demi Allah, saya ingin menyampaikan, pada saat orang tua saya sudah pergi, saya melihat dalam waktu sekejap wajahnya berseri-seri, kuning, tidak ada satu titik-titik pun yang hitam di wajahnya ada, dan kemudian saya menyaksikan wajahnya berseri-seri. Saya tidak mengatakan kalau orang tua saya hebat, tapi saya menyaksikan kehidupan beliau yang sangat luar biasa. Ya, kemudian saya meyakini kalau beliau adalah pulang dalam keadaan terang benderang, sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat ini. Wujuhu yauma idzin nadirah, wujuhu yauma idzin nadirah, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadirah, karena mereka hanya melihat Tuhan. Dalam Injil dikatakan mereka hanya akan bisa masuk surga ketika mereka pernah turun dari surga. Kita tidak akan pernah menyaksikan gilang gemilangnya bintang di langit rohaniah kita yang terdekat pada saat kita pulang kepadanya, sepanjang kita tidak menyaksikan gilang gemilangnya bintang di langit yang terdekat di dalam kehidupan kita yang saat ini. Lain lagi dengan ayat yang ke-24. Saksikan wujuhu yauma idzin basirah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu muram. Siapa yang muram? Tentu saja mereka yang pada saat dipanggil pulang kepada Allah, dia tidak bisa melihat kepada Allah. Pilihan cuma dua, apakah kita mau mengizinkan wajah kita hari itu muram, atau kita ingin agar hari itu wajah kita berseri-seri. Kuncinya cuma satu, ila rabbiha nadirah. Pada saat itu kamu harus melihat kepada Allah. Berkenaan dengan Quran surat Al-Isra, Allah menyatakan, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat, dan jalannya lebih sesat. Itulah saat-saat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, entah kapan itu terjadi. Orang tua saya lagi berjalan, disitulah beliau pulang. Ada yang sedang sakit, disitulah mereka pulang. Cara untuk pulang setiap orang tentu saja berbeda-beda. Mari kita lihat ayat ini secara keseluruhan dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat.
Ini sumpah sama dengan sumpahnya Allah di Quran surat Al-Waqiah yang saya sampaikan tadi. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Hari kiamat harus diterjemahkan. Qiyam itu bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya artinya adalah bangkit. Yaumil qiyamah harusnya diterjemahkan hari berbangkit. Ya. Kapan hari berbangkit itu? Hari berbangkit tidak usah menunggu hancurnya alam semesta ini. Karena kebangkitan ruhaniyah harus dimulai dari sekarang. Supaya pada saat kita mengalami kebangkitan yang sesungguhnya, pada saat kita kembali kepada Allah, mengalami ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di situ kita sudah bangkit dalam pengertian bangkit yang sesungguhnya. Makanya di ayat yang kedua Allah bersumpah juga, wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang rendah, jiwa-jiwa yang menyesali. Yang digunakan di sini bukan ruh, tapi yang digunakan di sini adalah nafs. Apa bedanya ruh dengan nafs? Kalau ruh itu kondisi ruhaniyah kita yang awal, yang bersih. Kalau nafs itu adalah kondisi ruhaniyah kita yang sekarang, yang sudah terkontaminasi barangkali. Makanya di Quran Allah menyatakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, jiwa yang sudah terkontaminasi di dalam bahasa Quran sering disebut dengan nafs. Makanya di sini yang akan menyesali itu bukan jiwa, yang akan menyesali sebetulnya nafs. Diri kita yang pada saat itu, pada saat berakhirnya kehidupan kita di alam semesta ini dalam keadaan tidak tahu jalan untuk pulang ke sana. Disitulah penyesalan yang sangat luar biasa, dan penyesalan itu akan panjang terus. Sebagaimana Allah nyatakan di Quran, berulang-ulang di Quran, ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Dan Allah menjawab, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Fis sudur itu di atas dada. Di atas dada ada apa? Di atas dada ada gunung. Inilah yang di atas dada. Fis sudur itu di atas dada. Fi itu seperti kita meletakkan. Fi seperti itu, fi. Di atasnya, Jadi fis sudur itu di atas dada, bukan di dalam dada. Kalau di dalam dada jadi ke sini ke dalam. Kalau di atas dada ke sini. Nah, inilah sebenarnya keunggulan manusia. Itulah gunungnya manusia, itulah puncaknya spiritual manusia. Maka beruntung mereka yang telah menemukan syakarnya dan bisa memanfaatkannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya menelisik ke belakang. Ibu saya meninggal tanggal 7 Januari. Orang tua saya, bapak saya meninggal tanggal 20 Januari. Pelajaran yang saya dapat, ini yang saya dapat, 20 ditambah 7 itu 27. 2 itu dari orang tua saya, 7-nya dari ibu saya. Jadi orang tua saya itu adalah kuncinya, ibu saya adalah gemboknya. Ketika 2 bersanding dengan yang 7, kan sebetulnya di situ perjalanan spiritual kita akan naik. Saya percaya betul bahwa itu pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya dan keluarga, karena angkanya sangat luar biasa. Karena orang tua saya alhamdulillah sepanjang hidupnya baik-baik saja. 27 itu kan Nabi Muhammad juga mi'rajnya tanggal 27. Subhanallah. La uqsimu bi yaumil qiyamah, aku bersumpah demi saat berbangkit. Kenapa Allah bersumpah tentang hari kiamat? Kan itu hari yang sangat penting, yang menentukan masa depan ruhaniyah kita. Wala uqsimu bi nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang menyesali. Semoga kita tidak termasuk jiwa-jiwa yang lawamah, tapi menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Makanya di Quran Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terhadap nafs yang mutmainnah Allah mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Masuklah kamu ke dalam pelukanku dalam keadaan ridho dan diridhoi. Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci-suci saja. Bintang di langit terdekat kita tak akan pernah terlihat pada saat kita dalam keadaan tidak suci. Subhanallah. Baik, kita teruskan lagi. Ya. Ayah sabul insanu lan najma'a idoma. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Gimana cara Allah mengumpulkan tulang belulang itu? Ya, tulang belulang itu dibiarkan menyatu dulu. Dengan apa? Ya dengan bumi. Ya sama saja. Ketika ada daun yang jatuh karena sudah mengering, daun itu menjadi pupuk, menyatu dulu dengan bumi. Nanti juga setelah saatnya daun itu diserap oleh akar, mineralnya diangkut oleh pembuluh yang ada di dalam pohon. Kan di daun tempat yang jatuh itu muncul lagi daun baru. Betul nggak? Iya, pada saatnya jadi daun yang baru lagi. Itulah proses kehidupan, ya. Kemudian bala qadirina ala anusawwiya banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tolong diperhatikan. Kenapa Allah bicara jari jemari? Kenapa yang dibicarakannya jari jemari? Bukan lutut, bukan dengkul. Yang dibicarakan adalah jari jemari. Jadi kalau pada saat manusia pulang kepada Allah belum tahu bagaimana cara menggunakan jari jemarinya, ya mati. Tulang belulangnya dikumpulkan lagi oleh Allah dengan cara dibiarkan menyatu dulu dengan tanah. Nanti diserap, ya kan? Kan jadi kalsium, jadi macam-macam lah itu. Diserap oleh akar. Setelah diserap oleh akar, kan jadi pohon. Pohon kan menghasilkan daun, buah, kan gitu. Dimakan siapa itu? Ya dimakan manusia. Betul nggak? Lalu berubah lagi menjadi setetes air yang di dalamnya sudah kompleks. Segala unsur yang dibutuhkan untuk terjadinya proses kehidupan sudah ada di situ. Unsur tulang ada, unsur daging ada, unsur otak ada. Semua unsur sudah ada lengkap di situ. Yang sering disebut dengan inti sel. Ya kan? Iya. Semua bakal dari kehidupan semua sudah ada di situ. Dan Allah menyatakan, bala qadirina ala anusawwiya banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi jari jemari kita itu sudah disusun amat sangat sempurna. Dan kalau kita memperhatikan, kelingking itu adalah alif, jari manis itu adalah lam, jari tengah adalah lam, telunjuk dan ibu jari adalah ha. Iya kan? Jadi sebetulnya inilah yang akan menuntun kita menuju kepada Dia. Makanya Allah menyatakan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah sudah ada di atasmu. Tanganmu adalah tangannya. Betapa sedikit sekali manusia yang tahu bagaimana jari jemari itu sempurna untuk mengantarkan dirinya kepada Allah. Kalau sudah jadi jari jemari kuda, ya sudah. Jarak antara hidung dengan telinganya jauh. Jarinya pendek. Gak sempurna lagi. Tapi ketika kita memiliki jari-jari yang sempurna ini, ternyata sempurna. Jarak antara ibu jari dengan telunjuk sejarak ini. Jarak antara jari tengah dengan jarak antara telunjuk dengan jari tengah sejarak ini. Dan jarak antara ini adalah selebar mulut kita. Apalagi yang perlu saya jelaskan, semuanya sudah terlalu jelas. Jadi ternyata kiamat itu kunci utamanya adalah di jari jemari yang sempurna. Bersyukur hari ini kita masih memiliki itu. Kenapa? Bersyukur karena kita telah diciptakan dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Untuk menuju kesempurnaan hidup, mencapai Dia yang maha sempurna. Ini kalau kita kaitkan tadi dengan ayat yang ke-23, dilihat dulu ayat 23, diulang lagi. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Betul? Ini Quran. Bahasa Arabnya sudah benar terjemahnya. Ila itu menuju. Ila itu kepada.
Rabbiha, Rabb itu sang pemelihara. Ha itu kata ganti ketiga. Rabbiha kepada Tuhannya. Nadirah, kamu akan melihat. Beruntunglah yang hari ini sudah bisa merasakan dahsyatnya kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dahsyat kalimat itu, bukan sekedar ucapan, tapi kalimat itu mencerminkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat kesalahan terus menerus. Apa sih kesalahan manusia yang paling dahsyat? Kesalahan manusia yang paling dahsyat adalah tidak menggunakan tubuhnya sebagaimana yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk kiamat. Jadi yang hari ini belum bisa menggunakan tubuhnya untuk kiamat, belum bisa mengkiamatkan ruhnya pada saat dia tinggal di tubuhnya ini, itulah orang-orang yang akan terus-menerus dalam kehidupan ini membuat kesalahan demi kesalahan. Makanya sakor itu merupakan bencana yang paling besar, ya, bencana yang paling besar. Kemudian ayat yang ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Tuh, ia bertanya, kapan hari kiamat itu? Faiza bariqal basyarah. Ya, faiza bariqal basyar. Kiamat itu pada saat mata terbelalak. Itu. Kapan kiamat itu? Pada saat mata terbelalak. Saya mau tanya, kapan mata terbelalak? Hah? Pada saat terkejut melihat sesuatu. Betul? Ini basyar di sini bukan mata biasa. Beruntung mereka yang sudah mengalami bagaimana terbelalaknya mata. Betul? Nyata Quran? Nyata. Kalau berguru kepada yang tahu. Kalau berguru pada yang tidak tahu, Quran itu hanya cerita-cerita. Kiamat itu nanti. Cerita aja. Padahal orang yang menceritakan kiamat, dia sendiri harusnya sudah mengalami kiamat. Kalau dia bilang kiamatnya nanti, dia juga belum kiamat berarti. Bagaimana dia mengajarkan kiamat pada orang lain? Dirinya belum kiamat. Jadi Allah mengatakan faiza bariqal basyar. Basyar. Kiamat itu pada saat matamu terbelalak. Wah, nggak ada terbelalak ini. Wah, nggak ada. Terbelalak bukan menutup mata. Terbelalak membuka mata. Kapan itu? Kaget. Nabi Musa juga sama. Pada saat terbelalak kaget. Sampai beliau itu jatuh pingsan, gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Gunungnya pun hancur luluh, gak ingat lagi punya gunung. Dan beliau berteriak kepada Allah, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku datang kepadamu. Taubat itu datang, aku kembali kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, inilah awal aku menjadi orang yang beriman. Terbelalak dulu baru iman. Kaget. Ya. Makanya di Quran surat Al-Anfal Allah menyatakan, dan kepada orang-orang yang masih tertutup Allah bilang, aku akan berikan keterkejutan. Apa keterkejutannya? Pukullah kepala mereka dan pukullah ujung-ujung jari jemari mereka. Itu di ayat ini diceritakan jari jemari. 27 persis. Ibu saya tanggal 7, bapak saya tanggal 27. Angka yang sangat luar biasa. Kemudian Allah menyatakan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Kok bulan malah hilang cahayanya? Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Hilang cahayanya, tapi matahari dan bulan telah dikumpulkan.
Bayangkan kalau matahari dan bulan dikumpulkan, seperti apa cahayanya, betul nggak? Jadi bulan yang di sini adalah bulan yang di luar. Ini bukan cerita bulan yang di dalam seperti di Quran surat Al-Mudathir, ya. Kita udah nggak lihat lagi yang di luar, tapi bulan dengan matahari sudah berkumpul. Di mana berkumpul? Di dalam. Di semesta tidak mungkin ketemu matahari dan bulan, tapi di dalam dirimu matahari dan bulan mungkin suatu saat akan berkumpul. Pada hari itu manusia berkata, pada hari itu ya, yaqulul insana yaumaidin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Jadi gara-gara ada kalimat seperti ini, lalu orang berpikir kiamat itu seperti di film 2012, lari ke sana, lari ke sini. Kiamat ini kan urusan jari jemari, berarti nggak lari ke sana, lari ke sini kan? Sebetulnya begitu, ya. Nah, sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Kalla la wazar ila rabbika yauma idin al mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Jadi sebetulnya karena menurut Quran, kiamat itu kembalinya manusia kepada Tuhan. Jadi nggak perlu lari kemana-mana, tidak perlu menyiapkan, ya. Rumah baja barangkali dari sekarang. Kalau pakai rumah baja pakai tanker gitu untuk menghindari ya terjadinya badai matahari, ya saatnya harus meninggalkan semesta ini, ya pergi juga. Walaupun kita dalam keadaan sedang berjalan. Ayahanda saya meninggal dalam keadaan sedang berjalan di belakang saya. Dalam keadaan sadar penuh. Ya, tidak dalam keadaan koma, tidak dalam keadaan pingsan, dalam keadaan sadar penuh. Ila rabbika yauma idin ya al-mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Jadi kalau tempat kembali kita hanya Tuhan, ya sudah saja ikuti Nabi Musa dari sekarang. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya kan? Ya, bertajalli terus kepada Dia. Karena tempat kembali kita kan Dia. Kalau dilatih dari sekarang kan, begitu kejadiannya menimpa kita, udah latihan kok, ya kan? Nah, semuanya menjadi baik-baik saja. Karena Nabi mengatakan antal maut qoblal maut, belajar mati selagi hidup, ya. Jadi ternyata mati harus dipelajari. Ya, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Jadi semua dari apa yang kita kerjakan dan yang kita lalaikan bermuara di situ pada saat kiamat. Pada saat kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, yang paling tahu kita kan kita sendiri. Ya kan? Makanya berhenti menjadi saksi bagi orang lain. Berhenti ya menceritakan orang lain, berhenti melihat kesalahan orang lain, karena kita akan menjadi saksi bagi kita sendiri. Luar biasa ya. Karena kita akan menjadi saksi bagi kita sendiri, sebetulnya Allah sudah mengajarkan kepada kita, kita disuruh untuk fokus pada diri kita sendiri. Gitu kan? Buang-buang waktu kalau kita masih memfokuskan pandangan kita, pikiran kita kepada orang lain, apalagi memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ya, memang manusia itu lebih suka membela diri kok daripada memperbaiki diri. Padahal dari sisi efektivitas hidup, membela diri itu nggak ada untungnya. Semakin membela diri, semakin membuktikan bahwa kita tertutup. Betul. Padahal kita diharuskan tadi apa? Terbuka. Berarti fleksibilitinya harus dibongkar lagi. Kalau hari ini kita masih tertutup untuk menerima pandangan orang lain, nasihat orang lain, kita masih kaku, belum fleksibel. Kemudian Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini bahasa Quran indah ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ini dalam kurungnya agak banyak nih, ya. Kita kan selama ini terlalu puas menggerakkan lidah untuk membaca Al-Quran. Jelas kalau membaca Quran yang tulisan ini harus pakai lidah. Kalau nggak pakai speaker bahkan berhenti tuh lidahnya. Ya, mohon maaf, saya tidak
a priori terhadap orang yang pintar baca Quran, lagunya bagus, bagus juga, ya kan? Bagus juga. Tetapi Allah mengatakan membaca Quran itu ternyata tidak perlu menggerakkan lidah. Kalau membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah, terus membacanya gimana? Ya, Nabi Muhammad tidak pakai lidah kok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Begitu kita membaca kitab sejaji, baca Quran yang tidak tertulis, Allah mengajarkan semua yang kita tidak tahu tanpa harus menggerakkan lidah. Tapi yang suka baca Quran sambil menggerakkan lidah, teruskan. Ya, salah satu kebiasaan orang tua saya kalau malam itu baca Quran, di samping yang menggerakkan lidah juga baca Quran yang tidak menggerakkan lidah. Maka Allah katakan inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu sehingga kamu bisa membacanya. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya. Inna alaina jam'ahu, jamaah. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya di dalam kesadaranmu. Hebat ya. Jadi kalau kita sudah tahu kesempurnaan jari jemari kita untuk menuju pada kiamat yang sejati, ternyata kita bisa membaca tanpa harus menggerakkan lidah. Membaca dengan basyirah, membaca dengan pandangan qalbu kita. Lalu ketika kita membacanya, maka semua dikumpulkannya di dalam dirimu. Dan kalau semua sudah dikumpulkan dalam diri kita, wa qur'anahu, kita bisa membaca yang lain. Bisa membaca yang lain. Makanya sensitivity untuk membaca semua yang di semesta ini sangat bergantung pada apa yang kita baca di dalam. Kalau sudah dikumpulkan di dalam diri kita semuanya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Saya dulu ketika kecil, umur SMP lah, saya dikasih kitab sama bapak, namanya kitab Nurul Bayan. Kitab itu sayang sekali tidak ada lanjutannya, karena pengarangnya Muhammad Romli namanya itu, Muhammad Ali namanya itu, beliau sudah meninggal. Beliau itu alamatnya di sini, di Ciraten di Bandung. Yang menulis kitab itu namanya kitab Nurul Bayan, bahasa Sunda asli, ya. Itu baru sampai Quran surat Ali Imran, belum selesai sampai Anas. Tapi saya bersyukur karena saya sudah dapat pembukanya. Itu tafsir yang paling bagus menurut saya dari yang saya ketemukan, tapi bahasa Sunda, namanya tafsir Nurul Bayan. Jadi saya sudah mulai kenal sejak SMP ayat-ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Saya cuma bertanya saja, gimana cara Allah mengumpulkan Quran itu di dalam diri kita? Bagaimana cara Allah mengajarkan kita membacanya dalam diri kita? Ternyata kuncinya ketemu setelah saya dewasa ya. Harus kiamat dulu. Makanya dulu saya nyantri nggak lulus-lulus. Pusing saya baca Quran, nggak ngerti-ngerti. Kuncinya ada di Quran surat Al-Qiyamah. Subhanallah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Jadi ternyata kalau di ayat ini, apabila kami telah selesai membacakannya, jadi saat kita memandang ke sana, kita tuh sedang dibacakan sesuatu oleh Allah. Yang membacakan Allah. Kita cukup mendengarkan saja dengan telinga batin kita. Kalau dengarkan yang dibacakan Allah dengan telinga batin kita, masuk ke dalam diri kita, berubah menjadi pemahaman dalam diri kita. Setelah masuk menjadi pemahaman itulah yang kemudian keluar menjadi bahasa kita. Yang keluar itu bahasa kita. Itu kalau sudah keluar kan bahasanya bisa dipilih. Badai nganggo bahasa Sunda, mangga, bahasa Inggris, mangga, bahasa Arab nutia sama mangga, gitu kan. Itu makan keluarnya. Saya sekarang sedang mengkomunikasikan apa yang saya dapat dalam bahasa komunikasi, namanya bahasa Indonesia. Kalau saya sekarang dikomunikasikan pakai bahasa Arab, ya semuanya pasti pusing. Lalu saya menjadi so Arab sendiri. Gitu. Bukan itu masalahnya. Karena di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Iya, bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaum ada dua. Satu bahasa kamus, yang kedua bahasa rasa. Kalaupun saya ceramah pakai bahasa kamus, bahasa Indonesia, yang belum merasakan gak akan nyambung.
dengar cerita saya. Jadi bahasa kamus itu juga ternyata hanya bahasa luar yang menyambungkan komunikasi kita, bahasa rasa. Karena masing-masing sudah merasakan apa yang saya sampaikan. Karena sudah merasakan, nyambung. Bahkan tidak perlu saya panjang-panjang mengkomunikasikannya. Semua sudah mengerti. Karena sudah terbelalak. Ya, ternyata kiamat itu matanya terbelalak. Indah. Jadi bahasa Quran tuh luar biasa banyak. Setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, pilihan-pilihan bahasa tuh banyak. Terbuka, langitnya dibelah, buminya diratakan, matanya terbelalak, ya kan? Itu kan sebenarnya hanya bahasa. Kalau kita berhenti di kamus, bayangkan apa yang kita dapat. Sampahnya saja yang kita dapat. Tapi kalau kita sudah melampaui istilah dan kamus, yang kita dapat rasanya. Air kalau dijelaskan pakai bahasa kamus, satu kamus bahasa Indonesia nggak akan cukup menjelaskan air. Waktu kita tidak akan cukup menuliskannya. Tapi begitu kita merasakannya, tek, oh begini. Gimana rasanya air, Pak? Itu deh. Gitu deh, sudah cukup melampaui semua istilah-istilah dalam kamus. Yang dibutuhkan cuman gitu deh. Gitu deh pun pada akhirnya dihapus lagi. Karena gitu deh tidak mewakili apa-apa. Yang mewakili adalah pengalaman yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan juga tidak bisa diwakili oleh orang lain. Mau ngaji, tolong ya, saya diwakilkan saja. Ngaji diwakilkan. Kalau ngaji diwakilkan kan artinya mati pun bisa diwakilkan. Padahal ini kan urusannya urusan rasa. Makanya harus hati-hati. Kita sudah sampai di tahapan yang seperti ini kita ngaji. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita harus lebih lapang lagi, lebih bijak lagi, hidup lebih mengalir lagi, tidak ewuh pakai ewuh lagi, ya. Tetap semua dijalani apa adanya. Jangan larang ayam untuk berkokok jam 3 karena memang sudah sunatullahnya begitu. Itu sudah berjalan apa adanya. Burung, ya, dia berjalannya terbang pakai sayap. Dia sedang berjalan apa adanya. Ikan emang hidupnya di air. Dia berjalan apa adanya. Jangan ingin berjalan di air, itu sudah diambil ikan perannya. Jangan ingin terbang di angkasa, sudah diambil burung peran kita. Ya kan? Sudah jadi manusia apa adanya. Sudah dikasih jari jemari dengan tubuh yang sempurna. Sudah kiamatkan dirimu sebagaimana apa adanya. Gitu. Enak kalau semua sudah berjalan apa adanya. Nah, yang suka bikin kita ewuh pakai ewuh karena kita menahan yang sedang berjalan apa adanya. Hidup menjadi nggak sederhana lagi, kompleks jadinya. Kita terlalu banyak mengatur kan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran jadi menetapkan dan memikirkan. Syakor. Udah mau menetapkan, memikirkan, berikutnya apa lagi? Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Kejadian 10 tahun yang lalu, ya, kesikut sama ibu pengajian, 10 tahun berikutnya masih menikah raos kene tah urut sikuna. Kacida pisan. Tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Dulu ya, ketika dia menjabat, waduh saya Pak, waduh. Nanti kalau saya menjabat, mau jadi pejabat begitu mah. Dari awal sudah mau balas dendam. Jadi semua hidup menjadi kompleks. Ya, makanya telinga itu jalan terus. Subhanallah. Indah? Indah. Kalau kita urut dari ayat 1 terus sampai ayat yang sekarang, Allah mengatakan di ayat berikutnya indah sekali. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Ayo, mau cari penjelasan kemana? Pak, teka kuping penjelasan anak. Ya Allah, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bayanahu, itu penjelasan dia atas semua yang kita nggak mengerti. Makanya saya bilang tadi, ya, di 8 kunci keunggulan untuk menjadi manusia yang excellent, maka salah satunya kan yang kedua itu mengambil hikmah, nangkep pelajaran. Luar biasa. Ya. Jadi siapa yang akan memberikan penjelasan? Allah. Jadi selama ini kita terlalu banyak minta penjelasan kepada orang lain. Ya. Geus init ka ditu, geus init ka dieu. Ari pasantren nu di jero tara dikunjungi. Padahal di situ ada Quran,
Yang sejati, yang membacanya tidak perlu menggerakkan lidah. Bayangkan ibu, ya, kalau ibu bapak lagi naik sambil sibuk baca Quran, baca Quran yang ini, rek irah naik nak. Jadi makanya jangan menjadi a priori. Kalau ada orang yang saya tamah kacidanya meni ngawas teh saralah gitu. Jangan, biarkan saja, itu proses, ya, proses. Siapa tahu dia yang tidak pernah menggerakkan lidah ngajinya, udah nyampe di mana siapa tahu ya, siapa tahu. Ini bukan saya menghibur untuk mereka yang nggak bisa ngaji Quran, bukan. Siapa tahu. Cuman saya mengajarkan kita nggak perlu usil. Kalau ada orang lain yang nggak bisa baca Quran, ya biarkan saja. Karena ternyata kata Allah kan membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah. Baru tahu ya. Dari dulu belajar kiamat nggak ngerti-ngerti. Makanya tadinya saya mau langsung Al-Insan, Al-Mursalat. Tapi saya merasa ada bagian di Al-Mursalat dengan di Al-Insan itu yang perlu ini. Makanya Al-Mudathir saya masuk dulu Al-Qiyamah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita benar ngajinya, Al-Mudathirnya jelas. Masuk Al-Qiyamahnya luar biasa. Setelah kiamat baru jadi insan. Baru Al-Mursalat. Malak yang di dalam dirinya itu berjalan. Malak yang melaksanakan kebaikan jalan. Malak yang terbang cepat jalan. Malak yang menebar luas rahmat jalan. Malak yang membedakan hak dengan yang batil jalan. Malak yang setiap saat menyampaikan wahyu jalan. Semua malaknya aktif dalam dirinya. Nanti kalau sudah jadi insan, malaknya baru aktif. Makanya kiamat dulu baru insan, baru Al-Mursalat. Iya, ntar terus lagi sana Anas aja. Indah. Ya. Oke. Baik, kita lihat ayat berikutnya, ya. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Dia yang membacakannya, dia yang menjelaskannya. Tugas kita apa? Tugas kita cuman terbelalak aja. Enteng pangaji, iya. Enteng banget ngaji. Tugas kita terbelalak saja. Dia yang membacakannya, dia yang menjelaskannya. Kalau dia yang menjelaskannya, enggak akan salah penjelasannya. Yang salah itu kita nangkepnya. Betul enggak? Sering enggak nyambung. Makanya kita disuruh sholat. Sholat itu kan solu itu nyambung. Nah makanya belajar ma'rifat enggak sholat, enggak nyambung. Solunya tuh enggak nyambung. Jadi mak repot, gak nyambung. Iyalah, gak sefrekuensi. Padahal syarat untuk bisa nyambung terus kan sefrekuensi. Cok, ibu-ibu kadang-kadang suka ngomong gini, kenapa sih ibu gak mau bicara sama dia? Gak nyambung abdi mah. Kan gak nyambung kan? Gak nyambung tuh artinya beda frekuensi. Yang ini misalnya pengennya cerita spiritual, yang ini ceritanya hayo we apartemen. Sakit tugas loba itu apartemen deui apartemen. Lamun diajak bicara apartemen semangat. Lamun diajak sholat beda semangat. Gak nyambung. Syarat nyambung itu frekuensi. Gitu. Jadi kalau kita pun ingin nyambung dengan penjelasannya Allah, ingin nyambung dengan apa yang dibacakan Allah kepada kita, ya harus menselaraskan diri dengan Allah. Oke, tambah asik ya ngajinya. Udah berapa jam? Ya? 1? Bisa tambah lah 30 menit lagi. Nah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, amat mencintai kehidupan dunia. Jadi kalau dia ini masih di frekuensi cinta dunia, sementara Allah menjelaskannya, Allah membacakannya, nyambung nggak? Nggak nyambung. Karena dia beda frekuensi. Beda frekuensi. Nah sekarang timbul pertanyaan, Pak, nah abdi kita sok tara nyambung. Itu jawabannya. Beda frekuensi. Jadi ari radionya siarannya 107,6 FM, di rumah nyetelna 96 FM. Ngaguruh we radio teh.
Ari ngaguruh nama ngaguruh. Tapi tidak nyambung. Banyak yang ngaji cuma ngaguruh saja. Ngaguruh teh kadang suarana nepi ka pengajian. Gitu. Di mobil heureuy geus nepikeun ka pengajian heureuy. Mun bisa mah ustad ge kudu heureuy. Matakan pengajian di mana-mana yang banyak jamaahna nu loba heureuy-na. Makanya Allah bilang di Quran, wazaril ladzina takhadhu dinahum laiban walahwan. Tinggalkan kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan senda gurau. Quran. Seperti saya diundang ceramah teu payu. Naon cenah eta mah ustad teh heureuyna. Iya. Di rumah nonton OPJ geus sabaraha jam, ngaji ge hayang jiga OPJ deui wae. Ini yang disebut dengan wazaril ladzina takhadhu dinahum laiban walahwan. Beruntung mereka yang telah meninggalkan kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Kalau saya ngaji serius, kaji Quran kayak gini, tetunduh-tunduh acan, alhamdulillah. Kunaon ibu tunduh? Aduh, eueuh heureuy na. Jadi yang menggetarkan dia itu frekuensinya frekuensi heureuy. Kalau masih di frekuensi heureuy, ya tidak akan pernah bisa mendengarkan suara kebenaran dari dalam. Dia mau membacakan sesuatu kepada kita, dia mau menjelaskan sesuatu kepada kita. Sepanjang kita masih heureuy, heureuy kan duniawi. Gak nyambung. Radio na mantos dijalankan. Baterai na WCF dengan guru wae. Tuang matras. Anjing-anjing sarapan jam 12 makan siang, malah makan malam, tapi nggak guru wae. Siaran tidak bisa diterima. Beli pulsa mah terus-terusan, tapi sinyal nggak ketangkap. Kanyawan saya pulsana belum pernah berkomunikasi. Jadi ini soal frekuensi. Pemancar dengan radio harus sefrekuensi dulu, baru ketangkap. Makanya sekarang pakainya digital. Digital berarti sudah memasuk pada wilayah digital. Digital cuma 2, 1 dan 0, iya dan tidak. Ya, coba dipasang we frekuensi ari kapungkur mapan radio teh nganggo karet nya nu diputar-putar teh nepi ka ngesang minah-minah geuna teh jeprut we paeh eta nanti karet teh paeh jeung radio-radiona nepi ka seusut uik gitu kan milarian gelombang teh kapungkur. Ari ayeuna mah digital, ari digital mau lepat margi sudah terkuantisasi frekuensinya 105,8 FM terkuantisasi. Jadi dari sana 100 terkuantisasi ya. Bahkan radio anu zaman ayeuna mah milari nyalira frekuensi teh. Pencet weh search milari nyalira. Tet. Paralinter radio ayeuna. Ari urang eleh ku radio. Kudu nama diri kita juga sekarang sudah mencari frekuensi. Search gitu ya. Mau mana? Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf. Gitu. Ari urang menyaritakeun teh Sidratul Muntaha wae. Ari nu diobrolkeun pasar dunia nggak nyambung. Jadi harusnya ya kita sudah memasuki digital 1 dan 0 mah la ilaha illallah. Lamun la ilaha illallah sudah nyata dalam diri, la ilaha teu aya illallah aya. Lamun urang teu aya Allah aya. Kumaha caranya? Teu ayakeun kiamatkeun aya ta Allah. Tuh digital. Karena kita sudah di abad digital, bilangannya 2 biner, 1 dan 0. Aya, teu aya. Sok disetelkeun radio di antara aya dan teu aya. Ngaguru. Ngajeprut. Iya. Ada dan tidak ada itu aja. Makanya sekarang sudah dikuantisasi karena kita sudah ada di abad kuantum. Nah, kuantum itu semua sudah terkuantisasi, frekuensi terkuantisasi, energi sudah terkuantisasi, semua terkuantisasi. Kuantisasi itu ya atau tidak. Rek ngaji, rek henteu, gitu saja, ya dan tidak. Kalau kita Bapak Ibu dengerin ceramah saya tapi tidak terkuantisasi, nggak nyambung. Cok sekarang dengerin ceramah saya sambil SMP-san. Coba saja dengerin ceramah saya sampai nggak nyambung. Saya cerita kemana dia nanti dijelaskan. Oh Pak Saiful tadi cerita gini, tuh nyambung. Karena sedang antaranya itu. Jadi Allah menyatakan di ayat ini, ya sesekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Watadarunal akhirah, dan kamu sudah meninggalkan visi akhiratnya.
Jadi visi akhiratnya sudah dia tinggalkan. Visinya adalah visi duniawi, nggak nyambung. Dan saya ingin tegaskan, spiritualitas bukan berarti kita berfokus pada rohani, meninggalkan jasmani. Spiritualitas menggunakan jasmani dan rohani dua-duanya sebagai potensi untuk mencapai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kapan doa itu dibaca? Kalau sudah nyampe di rukun yamani. Gitu. Lahir di Hajar Aswad. Perkuat komitmen di Multajam. Cari pintu Ka'bah yang sebenarnya. Gitu, di pintu Ka'bah. Setelah situ masuklah makom Ibrahim. Semakom dengan para nabi, masuk Hijr Ismail. Puncak pencarian di mana? Rukun Yamani. Spiritual tuh. Tuh, orang spiritual, orang baik jadi kebaikan bagi dia. Orang jahat jadi kebaikan. Itu orang spiritual. Peristiwa yang mengenakan jadi peningkatan rohani, yang tidak mengenakan jadi peningkatan rohani. Spiritual tuh. Semua menguntungkan. Sahabat yang memuji meningkatkan rohaninya, sahabat yang mencela meningkatkan spiritual tuh. Sudah Yamani, Yaman. Kalau sudah Yaman, nggak ada itu yang namanya keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata mal abror. Wadkhilnal jannata mal abror. Masukkan aku ke dalam jannah yang damai. Wadkhilnal jannata mal abror. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Indah. Doanya pun wa adkhilnal jannata mal abror. Kapan jannah itu? Nu ngewa ka urang jannah. Nu muji ka urang jannah. Sukses jannah, gagal jannah. Jannah terus. Ma'al abror. Subhanallah. Jadi semuanya jadi jannah. Ari urang mah kengeng ka bunga, bung, syukuran, poya-poya. Kengeng ka sedih, sedih. Dikira ketika poya-poya itu jannah. Poya-poya neraka, sedih neraka. Init ka ditu, init ka dieu, laras henteu. Mun teu ka Bali teh asa kirang. Saya tidak anti Bali. Bali jadi jannah, teu ka Bali jannah. Nya. Ka beuli tiket pesawat jannah, teu ka beuli ge jannah. Gitu. Tuang sareng gepuk jannah, sareng lenca jannah. Jadi sebenarnya fi dunya hasanah wa fil, itu udah luar biasa itu. Saya perhatikan dari orang tua saya, yang paling saya lihat yang luar biasa adalah bersahaja dengan hidup. Jadi sudah tidak banyak keinginan-keinginan lagi. Nah ternyata barangkali itu yang menyebabkan beliau juga meninggalnya begitu mudah, karena sudah melepaskan semua. Gitu. Sudah bisa menerima kenyataan hidup apa adanya. Kan jadi jannah. Jadi ari nguriling di Ka'bah teh ulah ukur muter wungkul. Itu adalah etapa spiritual. Sekarang saya sudah di mana? Jangan-jangan kita di Hajar Aswad pun belum kita. Di mana tuh? Duka di mana? Hajar Aswad pun belum. Manya Pak abdi teh acan disebut Hajar Aswad apa tos mutar sabaraha kali ka ditu? Duka tuh. Da orang yang sudah tahu Hajar Aswad mah pasti akan tahu. Hajar Aswad adalah awal kehidupan dia. Dia tidak mungkin menyakiti ibunya, menyakiti kedua orang tuanya. Dia senantiasa berusaha untuk membahagiakan keduanya tanpa menyakitinya, menghormatinya dengan setulus hati, karena dia awalnya dari situ. Banyak, mohon maaf ya, diajar ngaji mah terus, ke pesantren juga terus, ke orang tuanya tidak baik, diabaikannya, geus maot kakara dijarahan, ya, ketika hidup, ya, dijarah maksudnya, ya kalau kita udah mati dijarah hartanya maksudnya, dijarah dah nuju hirup mah aya ngajagana. Begitu meninggal dijarah. Ya, subhanallah. Jadi, itu etapa Hajar Aswad. Perjalanan kita masih panjang. Apa iya hari ini sudah Yaman kita? Kalau sudah Yaman berarti sudah tadi itu. Ya, sudah menjadi rumah spiritual yang indah. Luar biasa. Ya. Terus. Nah, wujuhu yauma idin nasirah. Apa? Nadirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadirah, karena mereka melihat Tuhan. Wa wujuhu yauma idin basyirah, dan wajah-wajah orang yang tertutup, yang belum terbelalak nih, yang belum terbelalak, murem. Ya, subhanallah. Kenapa muram?
tadunnun, ya, tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Jadi malapetakanya apa? Malapetakanya adalah kegelapan, tidak menyaksikan, ya. Kemudian lihat ayat berikutnya, kalla idza balagatit taraqi, ya. Sekali-kali jangan apabila napas telah sampai di kerongkongan, ya. Jadi akhirnya ceritanya sampai situ kan, ujung akhir perjalanan kita kan di situ, ya. Kalla idza balagatit taraqiyat, sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai di kerongkongan, ya. Ini perintah yang tadi tuh, yang bermuka masam, kade ulah gitu. Yang bermuka masam tadi, yang cemberut, kade ulah, ya. Siapa orang yang mukanya tidak masam lagi? Yang sudah penuh dengan kasih sayang kan? Betul nggak? Yang hidupnya sudah tidak milih-milih lagi, nggak jamerdut gitu, tiga bemo. Wakila, ya, man raqin, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Jadi kalau sudah sampai pada waktu perpisahan, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan, ya. Di mana saja, kapan saja, saat perpisahan pasti akan datang. Makanya kita harus belajar berpisah dari sekarang, berpisah dari selainnya, ya, gitu. Jadi kita harus banyak melakukan perpisahan. Sok ada mau acara perpisahan unggal dinten, kasim kuring sumping perpisahan dinten iya mah perpisahan sareng segala karesep. Enjing perpisahan sareng naon? Perpisahan sareng kangewa. Bagus, tiap hari bikin acara perpisahan. Tong reuni wae. Reuni dengan teman lama. Apa teman lamanya? Eta kebencian. Teman lama. Kebencian, iri hati, teman-teman lama. Soulmate. Ya. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, ya. Jadi kalau orang yang takut menghadapi kematian pasti gelisah, ya. Saya pernah menyaksikan orang yang meninggal itu sakaratul mautnya itu sulit, ya, sampai kakinya itu digambarkan di Quran tuh bertaut betis kiri dan betis kanannya, sampai ada yang mohon maaf ya buang kotoran sampai kencing, ya, karena digambarkan di dalam hadis, ya, sakitnya orang yang meninggal yang tidak tahu tadi, yang belum terbelalak, itu sama dengan 1000 kali dikuliti. Makanya digambarkan di Quran tuh betisnya itu bertaut betis kiri betis kanan, ya. Jadi itulah orang-orang yang dalam kehidupannya ini hanya sibuk mengurusi yang akan dia tinggalkan. Makanya kalau kita mau menafakuri perjalanan spiritual kita ketika kita haji atau umroh, luar biasa sebetulnya kan. Jadi puncaknya tawaf, puncaknya apa tuh kan di Arafah sebetulnya, ya, di Arafah. Makanya kalau saya mengajak jamaah di Madinah, fase Madinah saja mereka harus sudah sampai ke Qiblatain, harus sampai, ya. Madinah itu fase Rasulullah, fase pencarian guru. Nah kalau Mekah itu fase Ka'bah, Ka'bah Baitullah, fase pencarian Allah. Makanya kalau kita mau haji umroh yang benar itu sebetulnya fase Madinah dulu, baru fase Mekah, ya. Jadi cari dulu guru untuk menuju ke pintu Ka'bah, itu baru benar itu. Makanya ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Nah di situ menjatuhkan niat untuk ihram, menjatuhkan niat umroh, di situ baru ihram. Nah perjalanan ihram itu, tapi sebelum menjatuhkan niat untuk ihram, pergi ke Masjid Quba dulu. Quba itu adalah qalbu. Nah kalau sudah tahu Masjid Quba, baru kita ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad, ahad itu menyatu. Menyatu di mana? Di Jabal Uhud. Jabal Uhud itu kan gunung yang panjangnya 7 kilo.
Saha nu ngukur teuing. Pokoknya mah 7 kilo cenah ceuk mutawib teh. Bagi kita mah pelajarannya bukan 7 kilo, gunung dengan 7 pintu. Disitulah kita bisa ahad. Saya ke sana nggak akan ngajak lihat gunung mah daseur di dia oge. Tapi saya akan mengajak untuk mengahad. Baru tah singgalaur. Bapak, ternyata dunia ini nggak ada apa-apanya. Tuh baru kiblatain, 2 kiblat. Tahu, oh ternyata kiblat saya itu harus 2, satu yang syariat, satu yang hakikat. Tubuh kita memateri, dihadapkan pada Ka'bah, materi dengan materi, tapi jiwa kita nggak boleh. Falyabutu rabb hadzal bait. Tuh, fase kiblatain selesai, angkat ke Madinah, ketemu dengan Madinah Al-Munawwarah, caang tah kotana. Tuh, kalau udah caang, baru kita meletakkan kain ihram, menjatuhkan niat tibir ali, mulai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, angkat ke Mekah. Tuh, gitu. Puncaknya pulang dari sana dicukur rambutnya, gitu. Terus dibelikan sama saya peci warna putih, plak peci warna putih dipasangkan, tos putih bodas emutanana, gitu ya. Tos tu aya kakeuheul, tos tu aya nanaon. Wih ka dieu teh balalager. Nu bager maksudna. Nah, inilah yang orang yang tadi itu ketika sakaratul maut, ya bertautan betis kiri dengan betis kanannya, menahan rasa sakit, rasa takut, tidak tahu harus pergi kemana. Ila rabbika yauma idin, ya yauma idinil masak, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dihalau oleh siapa? Dihalau tuh ditangkis, dihalang-halangi. Jadi kalau ini jalan menuju Tuhan, ditangkis tuh. Yang menangkisnya apa? Yang menangkisnya kegelapan. Yang menangkisnya perilaku dia. Yang menangkis adalah kehidupan dia sendiri. Jadi jangan sampai pengajian kita ini malah menangkis kita kepada Allah. Jangan sampai bacaan Quran kita menangkis kepada Allah. Jangan sampai sholat kita menangkis kepada Allah. Belum tentu semua yang disebut ibadah itu sampai kepada Allah. Bisa jadi ibadahnya malah menangkis dia kepada Allah. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Ya, kemudian dan dia tidak mau membenarkan ya Rasul dan Al-Qur'an. Ini terjemahan ya, dan tidak mau mengerjakan sholat. Sebenarnya dia tidak mau membenarkan yang tadi itu. Ketika dia itu diajarkan, dibacakan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah yang dari dalam tadi, dia tidak mau membenarkan. Maka dia tidak mengerjakan sholat. Diulang lagi di sini, mengerjakan sholat. Walakin kazzaba wa tawalla, dia mendustakan Rasul dan berpaling dari apa yang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah bacakan kepada dia. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dan berlagak sombong. Ini yang luar biasa. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ahli dunia akan bergabung dengan dunianya. Kembali kepada ahlinya, ya, kembali kepada keluarganya. Makanya lihat di 2 dunia berkumpul, ya, wajah-wajah yang serem semuanya ngumpul di situ. Ada tempatnya. Kembali ke ahlinya, ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang Dia pertuhankan. Jadi yang ahli dunia, ya matinya juga, ya dengan ahlinya. Ya, yang cinta mobil, ya didinya we kukurilingan di jero mobilna. Yang cinta rumah, kukurilingan we di lebat bumina teu uih-uih. Ya yang cinta jabatan, geus diganti sababaraha kali ge, hayah we teh tama didinya. Teu ngalih-ngalih. Gitu. Ini bahasa Quran. Summa dhahaba ila ahli, ya yatamatta. Dia akan dikembalikan kepada ahlinya, kepada keluarganya, ya, keluarga dunia masuknya pada dunia lagi, gitu ya. Ya, subhanallah. Kemudian Allah katakan, ya, kecelakaanlah bagimu, ya, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Dihitung berapa kali? Ya, aula laka fa aula, thumma aula laka fa'aula. 4 kali. Kecelakaanlah bagimu, kecelakaanlah bagimu, kecelakaanlah bagimu, dan kecelakaanlah bagimu. Jadi tahu sekarang yang celaka itu
Yang celaka adalah yang pada saat mati dikembalikan kepada ahlinya. Ya, ahli dunia ya dunia lagi, ya, kembali ke ahlinya. Itu sebabnya ya saya ingin menyampaikan selamat sama ayahanda ibunda yang telah menemukan ahli yang sesungguhnya, yaitu ahlul bait, ahli baitullah. Inilah ahli baitullah. Ya, dekat sekali. Setiap hari kita pergi ke Baitullah karena kita adalah ahli Baitullah. Tuh, bayangkan kalau kita tidak belajar seperti ini, tidak ngaji seperti ini, mungkin Quran surat Al-Qiyamah ini hanya dongeng saja yang jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.